Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Pak Kejati, Pak. Yang pendek Pak Kapolda, dekat ini dengan wow Pak ya. Hilang semua tadi ini tadi acak semua otak jadi hilang semua konsentrasi. Saya coba ingat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Ambon, yang terhormat Direktur Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Desa Maluku dalam yang hadir pada saat ini Pak Kapolda Maluku, Sri Asri Maluku, Pak Ketua KPP atau yang mewakili dari BNN yang mewakili pejabat tinggi pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, yang kami hormati pejabat administrator, pengawas, serta pelaksana teknis yang hadir pada ini di dalam pemasyarakatan, keluarga warga binaan pemasyarakatan, hadirin yang mewakili laporan ini, perkenalkan kami mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan bantuan sosial bagi keluarga binaan keluarga pemasyarakatan dalam wilayah Kota Ambon. Maksud dan tujuan kegiatan pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh adanya kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM Maluku dengan pemerintah Kota Ambon dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada 931 keluarga narapidana dari 5 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Ambon, yang terdiri yaitu Lapas kelas 2 Ambon sebanyak 391 orang, Rutan kelas 2 Ambon sebanyak 377 orang, Lapas perempuan kelas 3 Ambon sebanyak 51 orang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon sebanyak 32 orang, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon sebanyak 80 orang. Untuk demikian laporan kami sampaikan atas kerjasama dan bantuan dari pemerintah Kota Ambon. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada keluarga narapidana. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup di tengah kondisi pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Irjen Pol Reinhard Silitonga. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak yang hadir hari ini, Bapak Wali Kota, Bapak Richard Mabesi, kemudian Bapak Tatagil, Bapak Andi Muka, yang saya hormati, saya cintai, senior saya, Bapak Kapolda, Pak Harudin. Beliau adalah guru saya yang selama ini bimbing saya ketika saya di Medan. Jadi muridnya sudah jadi bimbing. Ini atas salah dari beliau. Kemudian Bapak Jati, Pak Tiga, kemudian Pak Wakil Tinggi, Bapak Sabarudin Masibur, kemudian rekan kami sama-sama Pak Bilfat, Pak khusus Pak Menteri yang hadir bersama-sama kami di Ambon ini. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat dikumpulkan bersama di sini dalam keadaan sehat di tengah perjuangan kita semua melawan pandemi COVID-19. Satu anugerah yang luar biasa kami dapat hadir di tanah Ambon Manise, berada di tengah keluarga masyarakat Ambon, dan saya adalah juga keluarga Ambon karena saya pernah di sini dan saya pernah tinggal di Kayu Putih, dan saya lebih intelijen di sini di Polda Maluku. Dan karena itu ini kepulangan saya yang setelah 20 tahun baru balik dan ternyata berubah. Kota ini indah sekali. Oleh karena itu saya Wali Kota hari ini habiskan acara, besok mengenang masa lalu. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat pemerintah Kota Ambon dan Kementerian Hukum dan Maluku, Bapak Tanggil, Pak Richard. Terima kasih. Dulu beliau sama saya, beliau dulu ketua KMPI di sini. Jadi jumpa kembali sekian tahun sudah menjadi wali kota. Bapak Wali Kota hadirin yang saya hormati, Bapak Kapolda, Bapak Kejati, virus corona telah menjadi bencana nasional di dunia dan juga di Indonesia ini. Dampak besar pun dirasakan oleh jajaran pemasyarakat, warga binaan dan petugas juga dalam pelaksanaan penanganan keamanan, pembinaan dan tata laksana pemasarakatan lainnya. Untuk itu, kerjasama dan dukungan dari banyak pihak yang peduli sangat dibutuhkan. Perlu kami informasikan banyak juga lembaga pemasarakatan di Indonesia ini juga sudah ada yang terpapar, ada yang di Sumbu Minasa, di Sulawesi, di Jakarta di hutan Pondok Bambu, kemudian di beberapa tempat yang sekarang lagi ada di Jawa Timur, di Pulau, kemudian Kalimantan ada salah satu warga
salah satu tahanan di lembaga pemasyarakatan pidana tersebut ada 14 yang akan dimasukkan dari ancaman teroris itu bersama. Kita rapid dan ternyata reaktif. Oleh karena itu kita kembalikan lagi ke yang harus diisolasi dulu. Karena Pak Kapolda, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, kalau masuk itu nanti yang di dalam itu akan terpapar, akan semakin repot, akan semakin personal. Oleh karena itu kita saat ini sama-sama menjaga supaya juga yang di dalam sehat, petugasnya sehat, petugas juga yang dari luar. Seperti acara pada hari ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Ambon, yaitu pemberian bantuan sosial bagi 931 keluarga warga binaan dari 5 UPT pemasyarakatan di Kota Ambon, dan juga pemberian sarana pembinaan kementerian bagi warga binaan. Tentunya dukungan dan bantuan ini adalah bagian wujud dan sinergitas adanya kolaborasi 3 pilar pemasyarakatan, yaitu petugas, warga binaan, dan unsur masyarakat. Yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Ambon telah memberikan perhatian khusus bagi warga binaan dan keluarganya. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini merupakan momentum berharga, bukti sinergitas yang sangat baik Kementerian Hukum dan HAM di Maluku dengan pemerintah Kota Ambon. Kepedulian yang diberikan pemerintah Kota Mali Ambon pada hari ini adalah wujud kepedulian pimpinan daerah kepada warganya, yang pada waktu tertentu harus menjalani pidana dan pembinaan di lapas dan rutan. Warga binaan di lapas dan rutan adalah bagian dari warga masyarakat Ambon juga. Terima kasih Bapak Wali Kota. Ini kami selalu doakan di pemerintahan daerah juga di seluruh Indonesia ini bahwa warga binaan yang ada di dalam itu warganya Bapak. Oleh karena itu kami dapat membina Bapak juga. Terima kasih juga Bapak dukungan lain. Oleh karena itu, sekali lagi kami hormat sekali buat Pak Wali Kota. Sekali lagi untuk itu kami sampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Ambon, terkhusus kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan kepedulian kepada warga binaan kami di Kota Ambon, khususnya kepada keluarga warga binaan yang kemungkinan besar terdampak pandemi COVID. Kami berharap kepedulian dan perhatian dari pemerintah Kota Ambon akan terus berlanjut, karena kami menyadari sepenuhnya tidak mungkin bekerja sama. Dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan, menghantarkan warga binaan kembali ke masyarakat menjadi manusia yang mandiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga pada acara hari ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya di tengah perjuangan kita bersama di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Ambon, Bapak Richard Louhena PC Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabea. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pemasyarakatan Pak Jenderal Silitonga, yang saya hormati Pak Milton, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Pak Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku, yang saya hormati Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, Pak Kapolda Maluku yang saya hormati, Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Riau, para pejabat lainnya, dan Bapak Ibu para undangan yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama sekali saya mau mengajak kita bersama untuk menaikkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa
situasi pandemi, bahkan di Ambon cenderung naik, baik yang terkonfirmasi maupun yang dirawat, tapi kita tetap diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan sebuah kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan pada hari ini, dan sebuah kehormatan yang luar biasa karena dalam kaitan dengan penyerahan bantuan sosial dari pemerintah kota ini, kepedulian dari Pak Menteri melalui Pak Dirjen itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, atas nama masyarakat dan pemerintah kota, saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Pak Dirjen dan Pak Milton yang hadir pada pagi ini. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID di Kota Ambon mulai masuk pada tanggal 22 Maret 2020 sebagai pasien pertama yang terkonfirmasi. Sampai dengan hari ini di Kota Ambon sudah mencapai kurang lebih 1.200 sekian. Oleh karena itu, pandemi ini ternyata telah berdampak luar biasa, bukan saja kepada masalah kesehatan, tapi juga kepada masalah-masalah ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu, salah satu dampak daripada masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Ambon ini adalah masalah krisis, ya, makan minum, krisis ekonomi yang dihadapi tidak terkecuali, tapi juga keluarga-keluarga narapidana yang ada dalam wilayah pembinaan Kanwil Hukum dan HAM. Pada sisi lain, pemerintah kota juga mendapat bantuan-bantuan dalam bentuk CSR maupun bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Pak Dirjen, Pak Kapolda, Pak Kejati, pemerintah kota sampai dengan hari ini kita telah intervensi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Ambon itu kurang lebih 51.000 keluarga yang setiap bulan itu diberikan bantuan sosial. 51.000 keluarga itu ada lewat program Kementerian Sosial, apakah itu program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai ataupun kartu-kartu sembako, tapi juga oleh pemerintah kota dalam bentuk bantuan-bantuan sosial kepada keluarga-keluarga yang mengalami dampak daripada COVID ini. Sehingga totalnya itu 51.000 keluarga. Seluruhnya by name, by address, dengan nomor induk kependudukan yang bertanggung jawab. Kalau kita hitung yang 1.000 keluarga ini, Pak Dirjen dan Pak Kapolda Kejati, kali 4 saja, suami istri dan 2 anak, itu berarti setiap bulan pemerintah itu membantu masyarakat Ambon kurang lebih 204.000 orang. Ya. Penduduk kota Ambon itu 390.000. Jadi praktisnya kurang lebih 50% plus, ya, yang setiap bulan kita bantu untuk mengurangi beban daripada keluarga-keluarga yang ada. Dan ya, saya betul-betul bersyukur karena sampai dengan hari ini hampir tidak ada lagi hambatan-hambatan teknis terkait dengan bantuan-bantuan sosial ini. Kalau seluruh kita salurkan lewat by name, by address. Kalau ada problem mungkin 1-2 karena human error, tapi sama sekali tidak lagi ada hambatan-hambatan yang serius. Sehingga pada waktu kita mendapat bantuan, nah kita juga mengalami kesulitan. Dikemenakan ini kita akan arahkan bantuan ini. Kemudian kita memilah-memilah, lalu kita melihat mana komunitas-komunitas sosial yang perlu kita memberikan perhatian secara khusus. Disimpulkanlah bahwa kita harus memberikan bantuan juga pada para napi, dan notabene ini adalah warga daripada Kota Ambon melalui keluarga-keluarganya. Kemudian Pak Kapolda, Pak Kejati, saya iseng-iseng telepon Pak Menteri lewat Pak Milton. Pak Milton ini staf khusus Menteri. Beliau ini sebetulnya tangan beliau yang menjadikan saya jadi wali kota nih Pak. Dulu kita sama-sama
sama-sama aktif di mahasiswa, aktif di pemuda. Beliau datang dari Jakarta, ya orang pusat tetap pusat saja Pak. Ya. Dari Jakarta beliau lantik saya selaku Ketua KNP Maluku, ya, yang terakhir itu dipimpin oleh Pak Cahyo Kumolo selaku Ketua Umum di Jakarta. Lalu dari Pak Milton ini lalu saya difasilitasi untuk pertemuan dengan Pak Menteri menjelaskan seluruh rencana ini. Kemudian bersama-sama dengan Pak Dirjen kita ketemu, kita bicarakan, lalu disepakatilah untuk tanggal 26 ini kita datang untuk memberikan bantuan. Bantuan ini ada dua Pak. Yang pertama dalam bentuk sembako, yang kedua dalam bentuk sejumlah peralatan yang bisa dipakai oleh para napi untuk meningkatkan keterampilan dan bakat mereka. Cuma saya minta maaf Pak Kanwil, karena dari daftar yang ada itu, karena kita harus membantu itu sesuai dengan proporsional. Jadi ada daftar bantuan yang setelah saya konfirmasi dengan DPK itu nggak boleh, ya. Misalnya ada bantuan untuk meja tulis, ya. Nah, saya setelah konfirmasi, oh ini nggak boleh Pak Wali, karena meja tulis ini alat-alat yang harus internal dari instansi yang bersangkutan. Tapi saya baru ketahui bahwa meja tulis ini rupanya akan dipakai untuk anak-anak, ya, anak-anak. Nah, akhirnya saya bilang oke, itu nanti itu termasuk bagian yang nanti kita bantu juga, termasuk komputer buat mereka supaya ini anak-anak yang ada di dalam pembinaan dia tidak bisa berbeda jauh dengan anak-anak yang sementara di luar, ya. Itu menjadi perhatian kita untuk itu. Oleh karena itu akan menjadi bagian kelengkapan kita sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, oleh karena itu terima kasih banyak Pak Dirjen kepada Pak Menteri yang telah memberikan perhatian yang sangat spesial buat kita dan semakin menggairahkan kita terus untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan masyarakat kota ini. Satu hal yang pasti sebetulnya orang bertanya begitu, kenapa wali kota mau kasih bantuan kepada ini keluar-keluaran napi, ya? Saya bilang sebetulnya kita terobsesi dari sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah desa, di sebuah kota. Sebetulnya peristiwanya sampel saja Pak. Nah, satu ketika itu kota itu dia mengalami kesulitan, ya, kesulitan, dan semua orang mengalami kesulitan untuk mendapat beras, ya. Begitu banyak orang antre di sebuah toko beras, tiba-tiba pada waktu mobil angkut beras dia datang dan semua orang mulai antre membeli beras di toko itu. Bapak Ibu, pada waktu mereka antre membeli, tiba-tiba ada seorang ibu tua yang miskin, ya. Dia datang, dia bawa satu gelas plastik, ya. Kemudian pada saat dia mau ketemu dengan penjual beras itu, lalu dia bilang begini, Tuan, saya tidak bisa membeli beras Tuan. Apakah Tuan boleh memberikan sedekah satu gelas beras kepada saya? Lalu penjual dia bilang, tidak, maaf, tidak bisa saya berikan. Ibunya itu berpindah, didengar oleh banyak orang. Lalu penjual beras ini dipanggil buat dia punya staf. Kamu pergi berikan kepada ibu itu satu karung beras. Kemudian dibawalah. Ibu itu terima dengan perasaan sukacita luar biasa, menangis dia begitu karena dia tidak pernah sangka. Nah, pada waktu orang di belakang mengetahui bahwa itu penjual beras memberikan satu karung kepada ibu itu, lalu dia bertanya kepada penjual, Tuan, tadi kan ibunya ketemu satu gelas beras saja. Kenapa Tuan memberikan dia satu karung? Ya. Lalu penjual bilang begini, ibu itu meminta sesuai dengan kebutuhannya. Saya memberikan sesuai dengan kemampuan yang saya berikan. Bapak Ibu tahu, itu juga sama dengan apa yang sekarang kita berikan. Ya. Jadi kita dapat berkat ini kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita juga memberikan itu juga sesuai dengan kemampuan yang kita berikan. Dan semakin banyak kita memberikan kepada masyarakat, saya percaya ini pemerintah kota tidak akan berkurang, tapi akan bertambah-tambah. Itu sebetulnya mengapa sampai kita pergi ke mana-mana untuk membantu dalam semangat seperti itu. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi,
Terima kasih banyak atas kunjungan Pak Sri Tonga dan rombongan yang datang ke Ambon dengan sukacita, Pak. Bukan saja wali kota sukacita, Pak, tapi alam kota ini pun juga bergembira karena tadi mau hujan, tapi dia tahu ini pas kalau mereka alam juga bersukacita menyambut Bapak. Tuhan berkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabea. Persiapan penyerahan bantuan. Penyerahan bantuan secara simbolis. Yang pertama, bagi warga binaan, kami ulangi, bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 AA Ambon, kami persilakan perwakilan untuk mengambil tempat di depan. Dan penyerahan bantuan oleh Wali Kota Ambon didampingi oleh Bapak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kakamil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, dan staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI. Bisa. Dapat. Jangan maju lagi. Pak, bersih. Isi Pak. Dilanjutkan dengan perwakilan penerima disilakan kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan kepada keluarga warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Ambon. Maju kamera, jangan maju. Sampai. Yo Pak, 1, 2, 3. Makasih Bapak. Perwakilan disilakan kembali ke tempat dan selanjutnya penyerahan secara simbolis bantuan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambon. Iya. Nal. Bapak tahan. Bapak lipat. Bapak tahan 1, 2, 3, 1, 2. Berat. Bantu. Perwakilan disilakan kembali ke tempat dan selanjutnya penyerahan bantuan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Ambon. Ibu maju sedikit. Ya. Iya, bisa minta foto. Pak Wali tahan Pak, lihat Pak, 1, 2, 3, siap.
Siapa? Siapa? Bapak izin Bapak 1 2. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan bantuan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon. Ibu-ibu agak maju. Ibu maju ke depan. Ya, Iya, Chef. yang lain diselesaikan ya. Ya Pak, 1 2. Ibu letakkan dulu saja boleh kalau siapa. Ini Bapak 1 2 3. Perwakilan disilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis bantuan alat-alat sarana pemberdayaan narapidana yang akan diwakili oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Ambon, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2 Ambon, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon. Mundur. Tangan. Wali. Oh. Jora tangan Jora. Pak siapa? 1 2 3. Oke, 1 2 3. Terima kasih Pak. Ya, 1 2 3. Pak tahan Pak, siap 3 Pak. Siap. Siapa? Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Ambon, Pak Dirjen, Pak Kakanwil, serta Pak Khusus Menteri untuk dapat foto bersama dengan para kepala lapas. Itu dari sini ya. Ganti gaya pemasaran. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu disilakan kembali.